wa syukru lillahi haqqa syukrih, wassalatu wassalamu ala rasulih Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh, as'adakumullah hayatakum. Pertama dan utama, mari kita tak jemu-jemunya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita. Nikmat yang Allah limpahkan kepada kita itu, apabila kita berusaha untuk menghitungnya, pasti tidak akan mampu kita lakukan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat teriring salam selalu kita persembahkan kepada Nabi akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap sahabat-sahabat beliau yang agung dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sebelum kita menyambung dan menyempurnakan kajian kita pada bulan yang lalu yang berhubungan dengan hadis perlindungan Nabi, maka ulun mulai kajian ini dengan mengingatkan bahwa sebentar lagi Ramadan akan tiba. Ayat yang berhubungan dengan puasa Ramadan, surah Al-Baqarah ayat 183, itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Kemudian kita dapati juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Usamah bin Zaid, di mana Usamah berkata kepada Nabi, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa dalam satu bulan selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Lalu Nabi pun bersabda, ketahuilah bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terdapat di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan yang sering dilupakan orang, karena memang bulan Rajab sebagaimana yang kita maklumi, orang banyak memperingatinya dan mengagungkannya sebagai salah satu bulan haram, kemudian juga bulan di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi, sehingga banyak peringatan Isra dan Mi'raj. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Nah, Sya'ban di antara keduanya. Ujar Nabi, bulan Sya'ban ini bulan diangkat amal manusia, dibawa kepada Tuhan Rabbul Alamin. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini diangkat amal manusia. Aku, ujar Nabi, senang
pada saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Nabi banyak berpuasa itu mempersiapkan kedatangan tamu agung, mempersiapkan kedatangan bulan yang penuh berkah itu dengan persiapan fisik supaya kada takajud, dengan persiapan spiritual hati dan jiwa senang, gembira, bahagia. Waduh, tamu yang diharapkan sebentar lagi datang. Hati dan jiwa bahagia merasakan itu. Kemudian pikiran, jadi fisik, hati, jiwa, pikiran juga demikian. Otak kita, akal kita mungkin mempersiapkan kurikulum. Apa yang kita persiapkan untuk menemui Ramadan ini? Puasa kita diwajibkan, maka mulai Sya'ban kita sudah persiapkan fisiknya. Meningkatkan salat wajib, alhamdulillah. Jamaah, alhamdulillah, ditingkatkan, ditambah dengan yang sunat-sunat, Nah, dibuat kurikulumnya, dimaksimalkan ya, karena salah satu orang yang dekat dengan Nabi itu adalah orang yang banyak sujud. Banyak sujud artinya banyak sholat. Sholat wajib sudah terbatas, ditambah dengan sholat sunat. Al-Quran kita baca, bagaimana qiraah kita, bagaimana tilawah kita, bagaimana tadarus kita terhadap Al-Quran. Nah, bujur-bujur diulah kurikulumnya. Karena apa? Karena tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kurikulumnya juga, ya Allah, mudah-mudahan dilapangkan rezeki hamba hendak ya setiap subuh paling kada atau setiap waktu sholat bisa berinfak, mungkin setiap sholat 5.000 diulah kurikulumnya, atau bisa 10.000 atau lebih lagi 20.000, 50.000, 100.000. Ini kurikulum, sudah ada persiapan ini. Nabi di bulan Ramadan sangat banyak memberi ya. Nabi itu sudah pemberian, lebih lagi di bulan Ramadan. Nah, kita ulah kurikulum juga. Hadis Nabi mengatakan bahwa membukakan puasa itu sungguh luar biasa, mendapatkan pahala setiap orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Buat kurikulumnya juga. Oh, di sini ada membukakan puasa, berapa biayanya untuk satu orang, untuk satu hari satu orang, kalau dibagi 2 berapa, kalau dibagi 4 berapa. Nah, kita sudah mempersiapkan kurikulum itu untuk mendapatkan piala takwa. Nah, jadi Sya'ban ini luar biasa. Nah, kalau sudah dipersiapkan di dalam manajemen itu kan, apabila perencanaannya baik, nah selanjutnya nanti adalah pelaksanaan, organizing, dan evaluasi. Nah, perencanaan kalau kada ada rencana berjalan begitu saja, nah itu lain. Nah, jadi buat kurikulum, bangun tacapat pada nang ada ya, kalau biasa 4:30, nah mungkin capati sedikit
sebelum sahur sudah kawa membaca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, nah maka ini sekali lagi perlu kita buat. Nah selanjutnya kita lanjutkan kajian kita tentang doa, yaitu doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Nah, yang tiga terdahulu sudah kita bahas. Yang keempat, aku berlindung daripada doa yang tidak didengar. Wa a'udzubika min haula'il arba', ujar Nabi dalam hadis yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, doa ini yang perlu kita pahami dahulu. Doa itu di dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang sangat fundamental, ya, sesuatu yang sangat fundamental. Doa itu adalah permohonan. Doa itu permintaan kepada Allah. Ya Allah, aku meminta. As'aluka. Bisa permintaan, bisa juga perlindungan. Ya. Kita meminta kepada Allah. Meminta diberikan badan yang sehat, meminta diberikan ilmu yang bermanfaat, meminta diberikan rezeki yang luas, meminta diberikan keluarga yang bahagia, meminta kepada Allah. Jadi permintaan atau juga berlindung dari seperti doa yang kita sampaikan, ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah cukup, doa yang tidak didengar, berlindung dari azab jahannam, berlindung dari siksa kubur, berlindung dari fitnah Dajjal yang mengaku sebagai penyelamat. Jadi permintaan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan Allah sangat senang kepada orang yang suka meminta. Semakin kita sering meminta, semakin senang kita bermohon, Allah semakin senang. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Dan semakin kita tidak meminta, Allah semakin tidak senang. Bahkan orang yang tidak meminta itu dianggap sombong, merasa bahwa dia bisa mengatasi, bisa mendapatkan, bisa mencapai, bisa achieve sesuatu, dan kemudian ia menganggap bahwa itu adalah hasil daripada dirinya. Semakin sering kita meminta, semakin Allah senang. Dan meminta menunjukkan kelemahan kita, bahwa kita meminta dan bermohon kepada Allah. Minta apa saja, minta kepada Allah. Nah, jadi doa itu adalah permintaan, permohonan kepada Allah.
Namun demikian, doa itu lebih lagi adalah ekspresi ketergantungan kita kepada Allah. Ekspresi ketergantungan bahwa kita ini makhluk yang lemah, bahwa kita ini penuh kekurangan, bahwa kita ini miskin, bahwa kita ini bodoh, bahwa kita ini tidak berkuasa, bahwa kita ini tidak bisa apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi doa itu ekspresi ketergantungan kita, ini tergantung dengan Allah. Jadi bila orang itu kada suah berdoa, berarti kada tergantung. Padahal secara fitrah manusia itu pada saat ia mengalami apa saja secara spontan ia menunjukkan ekspresi bahwa ia lemah. Naik pesawat ada goncangan, turbulensi, semuaan, ya Allah, ya Allah. Kada lagi naik pesawat. Walaupun sebelumnya ia percaya betul bahwa ia mau naik pesawat karena pesawat ini dikemudikan oleh seorang pilot yang profesional. Nah, jadi kita ini sebelum tuh tawakal kita tuh kepada pilot. Mun kita tahu bahwa pesawat itu disupir, dikemudikan oleh supir lain pilot, nah kadang jadi naik. Tapi karena kita tahu yang mengemudikannya pilot, nah kita mau naik. Tapi pada saat terjadi kejadian spontan, goncangan dan sebagainya, lalu keluarlah dari mulut kita, ya Allah, oh my God, oh my Lord. Ekspresi ketergantungan kepada Allah. Nah, jadi di samping permintaan, permohonan dia adalah ekspresi. Kemudian juga doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah. Nah, karena ibadah maka ada kaifiatnya. Ujar Nabi, kalau berdoa jangan langsung minta, tapi pujilah Allah, bersalawatlah kepadaku, memuji Allah. Fa inna lillahi tis'an wa tis'ina isman fad'ulah. Allah mempunyai 99 nama, berdoalah dengannya, puji Allah dengan namanya. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin, nah, kita puji Allah, hamdan yuafi ni'amahu yukafi, dan seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan nama-namamu yang baik, asma'ul husna, wa sifatukal ulia, dan sifat-sifat Engkau yang tinggi. Inni asyhadu bi annaka antallah, aku mengaku bahwa Engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau.
Al-Ahadus Samad, yang esa, tempat bergantung. Allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ujar Nabi, siapa yang memakai seperti ini akan dikabulkan doanya. As'aluka. Nah, setelah itu minta apa saja. Ya. Jadi dia adalah ibadah, maka ada kaifiatnya. Ujungnya kemudian bersalawat pulang, tutup pulang dengan memuji Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah. Dan doa itu adalah sarana untuk bermesraan, berdialog, bermesraan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi minta kepada Allah. Permintaan, permohonan, doa adalah ibadah. Doa adalah ekspresi ketergantungan. Doa adalah sarana untuk mendekatkan diri, untuk berdialog, untuk bermesraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka doa itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat penting. Bahkan menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ad-du'a'u silahul mu'min. Nah, ini ada yang mengatakan hadis, bukan hadis, perkataan Ibnu Qayyim. Silahul mu'min, senjatanya orang mukmin itu ya, dengan doa. Ya, beriman kepada Allah, maka doa itu adalah pamungkasnya. Setelah usaha, ikhtiar maksimal dilakukan, bahkan mungkin sesuatu yang mustahil menurut akal tidak bisa dilakukan, ia kembali kepada doa. Jadi senjatanya doa. Jadi kalau sudah tidak ada lagi pemecahannya, doa. Diponis, oh ini menurut dokter misalnya, seperti udah habis, sudah kembalikan dengan doa, karena doa tadi fungsinya banyak tadi. Silah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran misalnya ya, di antara contohnya Nabi Zakaria ya, di dalam surah Maryam ayat berapa itu? 4. Tiga sampai 6. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika Nabi Zakaria ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'si syaiba walam akun bidu'aika rabbi saqiya. Jadi Nabi Zakaria ini sudah tua, tulangku telah lemah, kepalaku telah tumbuh uban, tapi walaupun demikian aku sudah dianggap oleh manusia kada beisi anak, kada bakal beisi anak, sudah tua, sudah bahuban. Tapi aku, ujar Nabi Zakaria, tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Nah, jadi doa tadi bermohon, meminta,
ekspresi ketergantungan, upaya mendekatkan diri, bermesraan dengan ungkapan yang demikian. Ya. Kenapa? Karena aku ini, wahai Tuhan, khawatir terhadap orang-orang yang akan meneruskan perjuangan sepeninggalku. Ya. Aku khawatir. Sedangkan istriku mandul. Istriku mandul. Maka aku minta kepada Engkau ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu seorang anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah dia wahai Tuhanku seorang yang diridhai. Nah, jadi surah Maryam ayat 3 sampai ayat 6. Ini permohonan, permintaan, kemudian juga bagaimana seseorang berdialog dengan Tuhan, mengungkapkan bagaimana kelemahan dirinya. Diponis oleh orang sudah tidak mungkin punya anak, sedangkan ia punya kekhawatiran. Ia tidak pernah lelah bermohon, meminta dengan bahasanya kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Lam naj'al lahu min qabli samiyya. Jadi kita bisa juga kayak ini, memohon kepada Allah, ya Allah, ini Ramadan sudah parah, ulun sudah bagawi behemat setahunan supaya kau mengumpulkan bekal supaya Ramadan, mungkin ada nang bagawi lah, tapi masih aja nih kurang. Kayaknya nih, kayaknya Ramadan harus bagawi juga. Ya Allah, tolong hamba ya Allah, supaya Ramadan ini kawa dilalui. Ada makanan yang dimakan waktu sahur, ada pembukaan yang dimakan waktu buka. Oh ternyata memang ada di Masjid Mujahidin, ada terus. Nah, ada. Ya Allah, berikan rezeki kepada hamba supaya jangan sampai hamba ini berhutang-hutang lawan orang. Karena ujar Nabi Engkau, apabila berhutang itu kada kau tegak berdiri, siang pusing kepala, malam kada kau guring. Apalagi bila berhutang kada diberi hutang lawan orang. Jadi hamba begawi supaya jangan sampai berhutang. Nah umpamanya itu kan kayak kita menyampaikan, tapi keluhannya kepada Allah. Mengeluh lawan manusia, oh ya kah aku gini ya juga dah. Nah sama lawan manusia ini. Tapi kita mengeluh kepada Allah, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha segalanya, zat. Kami ya Allah, jar Allah, yang memberikan rezeki kepadamu. Jangan takutan miskin, aku yang memberikan. Ikam kan yang memberi rezeki, aku kah? Nah maka ujar Imam Al-Ghazali dan juga Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwasanya doa itu adalah ekspresi hakut tawakkul. Bagaimana seorang itu betul-betul bertawakal kepada Allah. Tapi tawakal itu setelah ikhtiar. Ikhtiar yang benar, setelah itu hakut tawakkul, betul-betul mewakilkan kepada Allah. Karena perwakilan kepada Allah lain dengan perwakilan kepada manusia. Kalau manusia bila mewakilkan itu dari atas kepada yang bawah.
Wali kota mewakilkan kepada wakil wali kota, mewakilkan kepada sekda, mewakilkan kepada dinas, kepala dinas, presiden kepada menteri, mewakilkan, kewakilakan. Bila inya kada bujur 4 bulan aja dicabutnya jadi menteri. Nah, jadi singkat benar jadi menteri karena menurut nang mewakilakan ini kada bujur begawi, menyanyarik lawan anak buah, menampeleng lawan diambil. Nah itu tawakal manusia dari atas ke bawah. Tapi tawakal kepada Allah bukan itu, dari hamba yang lemah kepada zat yang maha segalanya. Maka doa itu harus yakin. Sebagaimana kalau kita nih sebagai suami yang diberikan tugas mencari nafkah, setelah dapat imbah itu julung lawan bini nih deng, duit gasan sabulanan, gasan biaya hidup sabulanan, imbah itu nih gasan berjalanan makanan, ini gasan anak semuaan asuransi udah ada lawannya. Nah sebagai suami tenang. Kenapa? Sudah diberi semuanya. Makanan, alhamdulillah, besukan ada makanan, tang hari ada, malam ada. Bayi berjalan ke warung, nang bini membayari sudah. Tenang, diam aja sudah. Duitnya sudah dijulung. SPP bulanan dibayari sudah dijulung, tenang. Nah, tawakalnya sudah bujur-bujur itu karena sudah dijulungi. Nah, tetapi doa sekali lagi lebih daripada itu. Bisa kalau kita merasakan lah, mun kita belum menjulungi kada kau tawakal, lawan bini nih, deng bayar aja, mana duitnya? Imbah itu juga gelisah. Tapi ini karena sudah dijulungi, tawakal seperti itu. Maka ujar Imam Al-Ghazali dan Abu Lais As-Samarkandi bahwa doa itu seharusnya hakut tawakkul. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari sisi yang tidak diduga-duganya. Ada cerita supi. Ada seorang abah suami, ini zaman dahulu pada wayah ini, hendak banar naik haji. Nah, piannya adalah hendak banar naik haji, rindu banar naik haji. Nah, maka ini boleh aja rindu akan pian, insya Allah di jalannya. Nah, bila ada orang naik haji nangis, nah, kalau wah ini ada berselamatan gitulah, hendak benar naik haji. Lalu anak bibinian si den ini, kenapa pian aku hendak naik haji. Kenapa pian kada naik haji? Kayak apa aku meninggal ibu hanikam? Mungkin pada saat itu kau berjalan lah ya. Kayak apa? Lalu ujar anak bibinian si den ini, pian itu pemakan rizki kah, pemberi rizki kah? Nah coba ini anak bibinian anakku nih, pian ini pemakan rizki kah, pemberi rizki? Aku pemakan rizki. Nah kalau pemakan rizki udah, kalau pian hendak benar tolak sudah. Kayak apa buhan nikam? Pian itu pemberi rizki kah, pemakan rizki kah? Ujar Allah yang memberi. Nah kalau gitu tolak pian. Nah singkat cerita tolak. Berjalan batis. Karena mungkin kisah ini di Arab sana, sepulau. Nah, wayah ini juga kita nih kan kalau hendak naik haji, kayaknya jar naik haji ini tak cepat berjalan batis daripada pesawat, Pak. Yalah. Mana cepatnya berjalan batis lawan pesawat? Berjalan batis wah ini sampai 138 hari, Pak. Ada orang berjalan batis.
138 hari. Kalau bapak sawat pian mendaftar wah ini 39 tahun. Nah 39 tahun hanya sampai. Kalau nang Puroda 5 tahun apa namanya yang ONH plus 5 tahunan. Nah Puroda bisa tahun ini tapi bisa sampai semiliaran. Nah, jadi berjalan batis 39 tahun, pesawat 39 tahun. Sidin berjalan batis. Begitu berangkat sehari ada nang dimakan, 2 hari ada yang 3 hari, 4 hari, 5 hari habis yang dimakan. Lalu nang bini, nah gara-gara ikam pang menyuruh abah naik haji, habis makanan kita. Ujar nang anak bibinya, ini anak bibinya nang harat nih, ma abah itu pemberi rizki kah, pemakan rizki kah? Pemakan rizki. Nah yang memberi rizki itu Allah. Tak apa mamanya bermamai ya. Nang dimakan habis. Tapi kemudian setelah itu kada lawas, tok 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 jer orang. Assalamualaikum, ini bujurkah rumah si Pulan? Bujur. Nina ada nang ma antari makanan imbah itu nih, ada nang ma antari kotak apa isinya sekalinya amas sampai bulik haji kada habis nang dimakan. Nah ini kisah Supi. Artinya semua kita ini pemakan rizki. Yang memberi rizki Allah. Nah doa itu hakut tawakul. Mungkin kita semua ini pernah merasakan dengan doa kita dalam keadaan kesempitan, kemudian kita betul-betul serahkan, ada aja jalan keluar. Lagi kuliah kada ada berduit, ada yang menjulungi duit ya. Ada masalah, ya Allah aku kembalikan kepada engkau, ada jalan keluar. Nah nang jadi masalah itu sudah kada kau makan lagi. Kalau nang masih kau makan, ada aja kena ada pian anu kalapar kah nih nah dimakan, nah ada nang berizki masih, karena kita ini pemakan rizki. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah lalu nang dikhawatirkan min du'ain la yusma. Yakinlah apabila sebagaimana katakan tadi, doa itu permintaan, permohonan, ekspresi ketergantungan, ibadah untuk mendekatkan diri. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Bisa saat itu juga aja. Bisa juga ditangguhkan kaina, ditangguhkannya itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bisa juga diganti di akhir, diganti dengan pahala hari akhir. Bisa juga dihindarkan dari musibah yang sebanding, setimpal dengan permohonannya. Dihindarkan dari musibah, pasti dikabulkan. Karena Allah suka orang yang berdoa. Nah, nang dikhawatirkan apabila doa kada didengar. Apa yang menyebabkan doa kada didengar? Yang pertama, apabila makanan kita, minuman kita, pakaian kita haram, terdiri dari hal yang haram. Nah, jadi itu sedikit aja. Bila kita makan nang haram, minum nang haram, pakaian haram, harta kita banyak nang haram, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan harta kita, makanan kita, minuman kita, pakaian kita, keluarga kita dari hal yang haram. Karena ini menjadikan hati beku, kusut harta yang haram. Dalam hadis Nabi SAW, seorang laki-laki yang datang pakaiannya kusut, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, kemudian ia duduk minta kepada Tuhan, ya Rabb, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Pakaiannya haram, makanannya, minumannya haram, hartanya banyak yang haram. Itu yang pertama, doa tidak didengar. Kemudian tergesa-gesa, ya Tuhan pokoknya nah bila kada maatur Tuhan, jangan maatur.
Engkau ya Allah yang maha tahu, jangan diatur. Itu ada di jangan mengatur Tuhan. Serahkan sepenuhnya, Allah yang maha tahu kebutuhan kita. Kita minta, tapi kemudian berhusnuzan kepada Allah. Sabar, ridha dengan ketentuannya. Itu yang kedua. Kemudian harus yakin. Jangan ragu. Ya Tuhan, berikan rizki kalau engkau berkenan. Minta tapi berkenan. Ya Allah, engkau maha kaya. Antal ghani ya mughni, aghnina bihalalika an haramika, waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan hamba ya Allah. Jangan sampai menjadi peminta-minta, jangan sampai menjadi orang nang mainjam. Supan kalau mainjam. Nah, kasihan orang mainjam ini. Nah, mudah-mudahan tanyaman mainjam di bank daripada mainjam lawan manusia. Mainjam lawan manusia ini menjadi ya lain. Nah, tengah malam datang, sekalinya kan diinjami pulang, masya Allah. Nah, jadi ini, maka Nabi mengajarkan wa min du'ain la yusma, tidak didengar. Karena tadi adalah ekspresi ketergantungan, tapi kada di opini ikam ini pura-pura haja hendak bermesraan lawan aku, tapi hati ikam ghafil, hatinya kesana kemari. Nah, ini tidak didengar. Mudah-mudahan apa nang ulun sampaikan bermanfaat, bahwa doa itu penting, doa itu fundamental, doa itu ibadah, doa itu silahul mukmin. Nah, ini yang membedakan kita dan orang yang berdoa yang sungguh-sungguh, yang benar, kada sombong. Karena hasilnya, pencapaiannya, posisinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.